Teman-teman, pagi ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, Bapak Andi Bawono, Kepala Biro Kolaborasi dan Urusan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, pertama kali AIAB, Australian Indonesian Association of Victoria, mengucapkan selamat datang dan sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tolong ceritakan apa alasan di belakang mengapa Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin kerjasama dengan AIAV? Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Jadi pertama saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman yang mungkin pada saat acara diskusi dengan Pak Anton ya. Baik, jadi memang Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan satu universitas Muhammadiyah ya di antara 172 kampus yang kita miliki di Muhammadiyah, yang salah satu yang terbesar ya. Jadi tujuan mengapa kita akan bekerjasama dengan AIAV karena kita melihat AIAV adalah merupakan satu organisasi di Australia yang saat ini concern terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, bagaimana mengajarkan dan menyebarkan ya mungkin bahasa Indonesia kepada orang-orang mungkin asing juga ya. Dalam artian kita ingin ya supaya bahasa Indonesia tetap lestari ya. Bagaimana tujuan kita juga bagaimana kemudian menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi kita memandang IAV adalah merupakan satu organisasi terutama yang di Melbourne ya di Victoria State yang concern dalam menyebarkan ini tadi apa namanya apa istilahnya itu kebutuhan ya dalam belajar bahasa Indonesia. Sehingga itu yang kita tuju, Pak. Ya, harapannya karena UMS sendiri kan kita punya ada BIPA ya bahasa Indonesia untuk sehingga bagaimana kemudian kita akan juga bersama-sama dengan EAV untuk juga barangkali bisa bekerja sama dalam mengkaitkan BIPA ini dengan program-program IAV ya yang di UMS gitu. Itu mungkin Ya, Pak Anton. ya. Kemudian sebenarnya bagaimana kondisi bahasa Indonesia pada saat ini? Menarik siang itu waktu makan siang di restoran Sofia ya. Bu Laili Ya, mengatakan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional ya, akan lebih besar. Bagaimana sebenarnya proses untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita tahu sekarang bahasa Indonesia boleh dibilang sudah mulai menyebar ke beberapa negara ya. Kita tahu beberapa penutur bahasa Indonesia itu ada di at least Malaysia sekarang udah mulai terintroduksi bahasa Indonesia. Kemudian Indonesia sendiri jelas ya. Di Singapura sudah juga mulai. Juga kita melihat ternyata bahasa Indonesia itu dikenal juga di beberapa negara begitu kan. Apa namanya? Saya agak lupa beberapa negara tersebut. Dan artinya begini bahwa bahwa bahasa Indonesia sudah bisa kemudian diterima oleh masyarakat asing ya. Bahkan kalau kita lihat banyak konten juga ya di YouTube itu tentang orang-orang maaf ya kalau orang bilang itu foreigner ya orang bilang bisa anggap aja lah bule gitu ya yang sudah Hmm. fasih dengan berbahasa Indonesia sehingga saya pikir bahasa Indonesia ini mampu menjadi bahasa internasional dengan mungkin keunikan juga karena bahasa Indonesia boleh dibilang ada beberapa kemudahan dibanding kalau kita lihat misalnya dengan bahasa Inggris atau yang lainnya di mana pengucapan kita kan terlek pada konteks di bahasanya ya istilahnya suara sama dengan apa yang dituliskan begitu ya apa namanya itu konsistensi dalam pengucapan juga jelas. Itu mungkin menjadi kemudian kemudahan itu mungkin Pak Anton. Sehingga kemudian kita berharap bahasa Indonesia itu bisa kemudian menjadi bahasa internasional. Apalagi sempat ada kongres di Indonesia yang memang mengedepankan ini, ya bagaimana kemudian ini menyebar menjadi bahasa internasional. Gitu. Makanya kita harapkan memang dengan program-program yang ada, dengan BIPA, dengan juga kita menggunakan bahasa Indonesia juga dalam forum-forum internasional, saya pikir kan akan mengajarkan dan juga menyebarkan tadi bahwa bahwa apa bahasa Indonesia itu saya pikir menjadi bahasa yang bisa diterima oleh Ya, orang-orang asing. Begitu mungkin Pak ya, Anton. ya. Karena pernah terjadi di salah satu majalah Tempo terbitan tanggal 5 Februari itu dalam judul utama mereka tahu ini make money. Hanya 5 kosakata judul utama, 3 kosakata perbendaharaan bahasa Indonesia, 2 perbendaharaan kosakata bahasa Inggris.
Argumennya adalah mengapa kita harus meminjam kosakata asing, padahal sudah ada 2-3 padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, Komentar. ya mungkin begini ya. Ini memang suatu keniscayaan di saat era globalisasi, di mana memang pengaruh asing juga blended ya menurut saya. Jadi juga saya menggunakan bahasa asing ya. Jadi bercampur dengan bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa kalau kita lihat misalnya perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Orang Malaysia takut. Ternyata sekarang banyak anak-anak muda itu belajar bahasa Indonesia dari sinetron, dari apa namanya itu film Indonesia. Di sisi lain orang Indonesia juga takut karena banyak anak-anak Indonesia yang sekarang itu berbahasa Upin Ipin istilahnya begitu ya. Artinya mengambil dari bahasa rumpun Melayu walaupun itu agak mirip. Ketakutan yang sama saya pikir juga akan muncul juga ketika kita bicara dalam asupan bahasa asing yang mungkin tadi Bapak cerita terkait dengan judul misalnya make money dan sebagainya. Mungkin dalam bahasa media itu dianggap keren mungkin ya Pak ya, sehingga itu menjadikan karena bagaimanapun di media itu ada kesan memang memang mereka menginginkan ada konsep clickbait ya, ini juga bahasa asing gitu ya. Bagaimana apa namanya uh, bagaimana sebuah sebuah judul itu bisa menarik pembaca. Nah, saya pikir ini juga menjadikan apa namanya media kadang-kadang menggunakan itu. Tapi memang kita mengetahui banyak-banyak juga bahasa kosakata bahasa kita yang memang sebenarnya itu malah bahasa baku dan memang tidak banyak dikenal. Misalnya renjana, misalnya rine hujan itu jarang sekali dipakai. Artinya memang kita memang harus concern bahwa memang ini kekhawatiran kita seharusnya ya, bahwa bahasa kita bisa saja kemudian ke depan juga akan boleh dibilang itu tadi mencampur atau bercampur dengan bahasa lain sehingga kemudian mungkin bahasa asli yang di kamus akan menjadi asing malahan begitu kan. Ya, itu yang terjadi. Makanya kalau saya katakan harusnya memang ini menjadi concern kita bersama, sudah harus mulai ya, harus mulai bahwa kita harapkan kita memahami ya kosakata bahasa kita. Saya pikir ini juga penting juga mungkin bahwa kamus bahasa Indonesia itu betul-betul menjadi apa namanya salah satu rujukan ya. Sehingga mungkin dalam konteks misalnya ketika di dalam apa istilahnya kalau saya katakan pada saat membuka website misalnya, itu bisa menjadi salah satu tautan awal ya, tautan awal yang memperlihatkan, oh ini ada kamus bahasa, sehingga masyarakat menjadi lebih peduli, peduli dan memandang itu sebagai, oh iya ini ada kamus nih, ayo gitu, mari kita lihat bersama-sama. Seperti itu mungkin Pak Anton. Gitu ya. Ya, ya. Apakah ada seperti apa pengawas dari badan pemerintah seperti Pusat Bahasa salah satunya untuk mengawasi, membatasi banyaknya masuknya kosakata asing ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia? Saya masih ingat 2 tahun sebelum Pak Harto turun lengser, beliau mengatakan bahwa situasi bahasa Indonesia pada saat ini sangat mengkhawatirkan karena banyaknya masuknya kosakata asing ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Ya, ya saya tidak tahu pasti ya Pak ya. Hmm. Tanya karena kami kalau saya sendiri kebetulan apa program studinya adalah akuntansi, tapi memang kebetulan teman-teman yang dari prodi bahasa Indonesia dan kebetulan teman-teman yang dari BIPA itu memang merasa memang saat ini belum ada upaya yang kuat ya dalam hal ini dari pemerintah untuk memberikan pengawasan terhadap misalnya isi atau misalnya muatan berita ya yang kemudian itu mungkin banyak menggunakan bahasa-bahasa asing ya atau bahasa-bahasa serapan dari luar begitu ya Pak. Misalnya kalau kita lihat mungkin banyak juga sih menggunakan bahasa-bahasa yang kadang tidak baku atau bahasa-bahasa model lampu merah begitu ya. Iya, Seperti itu iya, ya. Nah, ini memang belum ada. Memang kalau misalnya ada pun mungkin kadang-kadang ada celotehan atau ungkapan begitu, tetapi tidak pernah kemudian itu menjadi sebuah hal yang terlalu terlalu dalam untuk didiskusikan kembali begitu ya. Nah, ini yang kemudian memang seharusnya sebagai sebuah badan pemerintah ya ada upaya untuk itu ya. Itu mungkin iya, Pak Anton. iya. Kemudian kalau menurut Bapak Nuim Kayat ya, dalam salah satu wawancara itu menyebutkan bahwa sepertinya kita tidak bangga lagi terhadap peninggalan nenek moyang kita ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa
pemersatu yang bisa memersatukan semua suku bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang bangga dengan bahasa. Alasan-alasan apa kira-kira kita cenderung untuk menggunakan kosakata asing terlalu banyak dan meninggalkan kebanggaan dari nenek moyang kita? Iya, Pak Anton. Jadi mungkin perasaan apalagi anak-anak muda sekarang ya, berbahasa Indonesia dianggap mungkin kurang keren. Justru yang muncul sekarang adalah kalau tidak menggunakan bahasa asing, ya istilahnya orang bilang itu bahasa bahasa daerah tertentu ya di Jakarta ini ya. Istilahnya Ya, orang bilang begitu ya. Yang kedua adalah jadi memang tadi satu tidak dianggap keren. Yang kedua adalah mungkin eh, tadi ya pengajaran-pengajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah mungkin juga dirasa kurang bisa menggugah ya. Jadi memang ini yang perlu menjadi concern kita di mana kita kemudian harusnya kita dalam hal kurikulum kita selalu bedah, selalu apa namanya mutakhirkan ya untuk kemudian mengikuti tadi gaya kebutuhan anak-anak ya atau generasi-generasi sekarang. Mungkin pembelajaran bahasa untuk generasi apa kalau orang bilang baby boomers ya dengan generasi yang milenial itu sangat berbeda sekali atau generasi Z atau X begitu. Itu kan sangat berbeda sekali. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu saya pikir harus selalu diupdate dan selalu disampaikan. Orang akan bilang, oh, kamu kayak guru bahasa Indonesia gini, ketika bercakap-cakap. Mereka akan lebih memilih kalau tidak menggunakan bahasa yang bercampur asing ya penggunaan bahasa logat dialek ya. Karena merasa kok kamu kok ya guru bahasa Indonesia menggunakan bahasa baku dan apa benar gitu ya. ya, Itu kadang-kadang menjadikan perasaan kita tidak cuma mungkin anak muda, orang tua juga begitu. Merasa bahwa bahasa itu hanya bisa dipakai untuk acara-acara eh, kenegaraan atau upacara-upacara begitu ya. Itu yang kemudian atau acara resmi misalnya. Itu yang biasanya muncul di benak mereka ya. Nah, ini mungkin menjadi hal yang tantangan kita untuk kemudian bagaimana caranya bahasa-bahasa itu juga seharusnya bisa dipakai untuk percakapan sehari-hari. Adapun yang lain juga misalnya kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke ibarat dari Aceh sampai Papua itu memang kita juga memiliki banyak dialek kan Bapak. Artinya misalnya orang-orang mungkin orang-orang di Jawa bilang uh, ini bapak saya atau ini adalah bapak saya. Mungkin di Timur menjadi uh, apa mungkin bapak saya nih atau gitu apa. Jadi ada apa namanya dialek-dialek sempat juga yang mewarnai itu sehingga kemungkinan mungkin ketika teman-teman di Sumatera bercakap-cakap dengan teman Papua juga mungkin agak sedikit kok ada perbedaan dari sisi ini ya dari sisi karena memang dialek ya kembali dari dialek itu muncul ya itu sampai istilahnya orang ada istilahnya ada guyon sampai ada guyon mohon maaf ini guyon ya tapi ya, tiga orang sedang berlomba satu orang dari Jawa satu orang dari Batak satu orang dari ini tapi mohon maaf ini guyon ya tapi yang guyon saja ya, satu orang dari teman Papua mana yang akan menang dia bilang orang Jawa bukan yang menang orang Papua kalau orang Jawa misalnya satu dua kan lambat gitu ya kalau iya, orang apa namanya Batak satu dua tiga gitu nah orang apa satu dua tiga gitu iya, iya, guyonannya begitu iya, iya, karena itu iya, perbedaan dialek dan itu kita maknai sebagai ya itu adalah kondisi real yang harus kita terima dalam konteks ada pengaruh kultur ya ada pengaruh atau dalam muatan ada pengaruh dari muatan apa namanya itu budaya ke dalam perubahan bahasa berbahasa begitu ya Pak ya iya, iya. ya Menarik ya yang ya ini eh, keniscayaan iya, menarik ya yang Bapak katakan tadi bahwa memang bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya, tidak hanya budaya lokal, tapi juga budaya internasional. Kita tidak mau bahasa Indonesia bahasa betul yang statis ya, harus betul menjadi bahasa yang dinamis ya. Itu pasti. sepakat Jadi saya Pak memang ya tidak bisa mengherankan kalau orang tinggal di negara-negara yang berbahasa Inggris. Mau tidak mau, satu, dua, tiga itu memang masuk secara tidak sadar. Ya, betul ini memang betul betul Pak ya. Jadi sekarang kejadian pada waktu makan siang di restoran Sofia itu menarik ya. Paul Thomas ya, yang memang bidangnya bahasa ya Indonesia, justru mengatakan selamat petang ya. Saya sendiri kaget betul begitu. Kita betul selamat sore ya. Jadi iya iya kejadian siang itu menunjukkan bahwa justru orang-orang asing penutur bahasa kedua sebagai iya bahasa Indonesia, justru mereka yang ingin memurnikan kembali bahasa Indonesia seperti apa yang kita inginkan.
Gimana komentar Bapak waktu itu? betul. Iya, saya juga sekilas kaget ya Pak ya. Memang betul, seharusnya selamat dalam konteks ini biasanya dipakai ketika waktu itu kan sudah mulai ini ya. Istilahnya itu kalau kita bicara dulu waktu zaman berita itu kan selamat petang gitu. Iya, Itu kayak agak kaget juga. Oh iya, ini sebenarnya bahasa yang benar yang ini bukan? Ya, artinya walaupun memang waktu sore, tapi biasanya waktu tersebut sudah tidak hanya sore, tapi sudah menjadi petang begitu. Artinya kalau kita mau bicara waktu, menjadi dari pagi, siang, sore, petang, dan mungkin malam begitu kan ada perbedaan waktu yang seperti itu. Dan Pak Paul Thomas itu betul-betul memberikan kejutan menurut saya, memberikan suatu apa namanya pemahaman bahwa ini waktunya waktu petang, gitu ya, iya, iya, karena sudah mulai iya, menggelap ya. Sehingga bagi saya ini merupakan sebuah apa peringatan juga bagi kita sebagai orang Indonesia untuk ayolah mari kita mulai mengorek lagi beberapa bahasa yang itu seharusnya adalah bahasa kita. Mari kita murnikan begitu kan, Pak. iya, Ya kita ya ada baiknya memang kita mulai mulai juga korek beberapa uh, bahasa yang dulu sudah pernah kita pakai dan kita agak tinggalkan ya untuk kita pakai kembali begitu ya Pak ya. iya, iya. Dan juga siang itu banyak kagetan ya. Waktu saya mengatakan bahwa tahun 80-an saya sudah kerja di Co-op Bookshop Macquarie, Universitas Macquarie. Iya Bapak betul masih kelas satu SD ya. betul Ya. Jadi waktu memang iya berlalu cepat sekali, Pak ya. Jadi kira-kira sangat menurut sangat Bapak betul. Bawono sendiri, apakah bahasa Indonesia akan maju cepatnya seperti diperkirakan Indonesia pada tahun 2045-50 akan menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia? Apakah bahasa Indonesia akan maju secepat itu sama dengan kecepatan majunya ekonomi Indonesia? Iya baik Pak Anton. Ya mungkin kalau saya katakan saya malah tidak begitu ini ya Pak ya, tidak begitu tahu kondisi seperti itu. Karena saya melihat bahkan sekarang ini dengan teknologi artificial intelligence yang sudah sangat maju begitu ya. Bahkan mungkin ke depan itu orang tidak perlu lagi memahami bahasa orang lain begitu ya Pak ya. Karena dengan adanya apa mungkin apa gawai penerjemahan bahasa yang saat ini ada di masing-masing ya gawai kita gitu ya atau handphone kita itu saya pikir sudah bisa memberikan eh, pendukung ya memberikan dukungan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sehingga kemudian saya jadi malah kemudian berpikir untuk kemudian bagaimana kita akan membuat bahasa Indonesia akan lebih apa namanya secepat ya secepat kemajuan negara barangkali mungkin juga harus ada suatu program yang sangat ini ya Pak ya sangat sangat intensif untuk memajukan itu karena saya lihat justru mohon maaf ini Bapak saya melihat mungkin seperti ke kekhawatiran teman-teman yang lalu juga bahwa sekarang misalnya di beberapa negara sekarang sudah tidak lagi mengajarkan bahasa Indonesia atau generasi mudanya sudah tidak lagi memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua untuk justru ini yang membuat saya khawatir untuk kemudian ayo mari kita harusnya sudah mulai memikirkan ini. Kalau kita diam saja dan menganggap bahwa bahasa Indonesia akan kalah itu nanti akan otomatis akan apa secara secara langsung menjadi juga bahasa internasional. Saya pikir tidak bisa. Seharusnya kita sudah berpikir bagaimana kemudian kita mengkampanyekan lagi ya bahasa ini. Karena saya melihat ini tidak sebanding ya, tidak sebanding. Saya kemarin justru malah melihat di salah satu ketika saya turun di Sydney ya, saya melihat di salah satu pamflet itu malah yang diajarkan oleh apa namanya itu pamflet tersebut ya ada apa namanya selebaran tersebut malah adalah bahasa-bahasa gitu ya seperti Italia, Spanyol, malah Jepang dan Korea malah seperti itu. Nah ini mungkin yang kita harusnya jangan 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 biarkan ini terjadi dan kita harus juga mengkampanyekan itu. Ya, saya pikir itu Pak Anton. Ya, jadi saya Ya, malah khawatir ya, khawatir itu ya. 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 Kemudian pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia? Ya, baik. Mungkin kepada rekan-rekan, teman-teman yang akan belajar bahasa Indonesia, saya pikir marilah kita manfaatkan beberapa program yang ada. Kebetulan di UMS sendiri kami memiliki program untuk Dharma siswa ya, bagi mungkin kalau ini mahasiswa dari uh, apa namanya itu luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia di UMS kita punya program 10 bulan ya dan itu bisa digunakan untuk mendaftar ya dan yang lainnya saya pikir manfaatkanlah mungkin
beberapa konten atau isian yang ada di program-program seperti YouTube ya untuk belajar ya. Itu mengawalinya itu. Walaupun mungkin yang di YouTube barangkali yang belajar biasanya bahasa-bahasa, mohon maaf ya, bukan baku dulu ya. Ya itu. Tapi untuk mengenali dulu. Nah itu kemudian ya mari kita coba ikuti diskusi-diskusi yang ada di dalam mungkin uh, yang ada di misalnya di YouTube juga atau di beberapa misalnya tempat ya di internet untuk kemudian belajar bahasa Indonesia. Ya syukur-syukur kemudian bisa datang ke Indonesia untuk belajar atau memanfaatkan organisasi seperti ya ini AIAV ini untuk kemudian bergabung belajar bahasa. Seperti yang mungkin dari anggota AIAV sendiri kan juga sebagai guru di salah satu SMA. Itu saya menjadi peluang untuk kemudian uh, mengikuti program tersebut ya sehingga kemudian harapannya syukur-syukur bisa kemudian setelah intensif di dalam diskusi di program IAV kemudian bisa mengikuti program yang ada di Indonesia atau di Australia lebih intensif gitu. Itu mungkin Pak Anton. Ya. Ya. Sebagai penutup, Pak Bawono ya, silakan baca puisi, mau nyanyi, silakan. Wah ini Pantun kalau atau nyanyi sajak, bisa silakan. bisa bubar semua. Mungkin saya akan berpantun saja mungkin ya. Ya, jadi karena memang tujuan kami ke Australia salah satunya adalah kita juga di samping KIAV karena konsep memang pendidikan terutama ya. Kami juga membuat beberapa guru ya. Harapannya nanti kita juga akan meningkatkan guru sehingga pantun saya cukup singkat mungkin. Jalan-jalan Ya. ke Australia, jangan lupa bertemu kanguru. Ya, marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, itu mungkin. Terima kasih Pak Terima Bawono kasih Pak dan Anton. sekali lagi Ya. AIAV dan Good Morning Indonesia with Poetry mengucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di Indonesia dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Anton dan teman-teman sekalian sebagai pemirsa. Terima kasih. Selamat pagi.